Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam rangkaian majelis bulan suci Ramadan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab kemenangan yang hakiki. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sungguhnya Allah telah menolong orang-orang beriman pada banyak kesempatan, seperti pada perang Badar, Ahzab, penaklukan Makkah, Hunain, dan lain sebagainya. Dan Allah menolong mereka sebagai pemenuhan terhadap janjinya, sebagaimana firman-Nya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan merupakan kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, sungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari ketika para saksi ditegakkan, yaitu hari ketika alasan-alasan orang-orang zalim tidak bermanfaat bagi mereka laknat dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Allah menolong mereka karena mereka menegakkan agamanya, dan dialah yang menempatkan agama itu di atas seluruh agama. Barang siapa berperang dan berpegang teguh kepadanya, niscaya ia akan unggul atas seluruh umat. Allah menolong mereka karena mereka menunaikan sebab-sebab kemenangan yang hakiki, baik sebab-sebab materi maupun maknawi. Mereka memiliki tekad yang kuat sehingga mampu tampil mengungguli musuh-musuh mereka dengan berpegang pada arahan Allah Ta'ala, berjalan di atas petunjuknya dan dengan keteguhan, dan Dia anugerahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kalian paling tinggi derajatnya jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian mendapat luka, maka kaum itu pun mendapat luka yang serupa, dan hari-hari kejayaan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia. Dengan penguatan dan peneguhan inilah mereka berjalan dengan kekuatan, tekad, dan kesungguhan, serta mengambil setiap bagian dari kekuatan yang mampu mereka capai sebagai bentuk ketaatan kepada firman Rabb mereka. Allah berfirman, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, yakni kekuatan batin berupa mental dan jiwa, serta kekuatan lahir berupa kemampuan dan kesiapan militer. Allah menolong mereka karena mereka menolong agama Allah. Allah berfirman, sungguh Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Pada dua ayat yang mulia ini, Allah menjanjikan kemenangan bagi siapa saja yang menolong agamanya dengan janji yang sangat tegas, yang diperkuat dengan penguat secara lafaz maupun makna. Adapun penguatan secara lafaz, maka berupa qasam atau sumpah yang tersirat, karena maknanya adalah demi Allah, sungguh Allah benar-benar akan menolong orang yang menolong agamanya. Demikian pula huruf lam dan nun pada firman-Nya, wala yansurunna. Keduanya sama-sama menunjukkan penegasan dan kepastian. Adapun penguatan secara makna terdapat pada firman Allah Ta'ala, sungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yakni Allah Maha Kuat, tidak pernah lemah, dan Maha Perkasa, tidak pernah terhinakan. Setiap kekuatan dan keperkasaan yang menentangnya pasti akan berakhir pada kehinaan dan kelemahan. Demikian pula firman Allah Ta'ala, dan milik Allah lah kesudahan segala urusan. Ayat ini merupakan peneguhan bagi orang-orang beriman ketika menurut pandangan mereka kemenangan terasa jauh dan sebab-sebabnya tampak lemah. Sebab akibat dan hasil akhir seluruh urusan berada di tangan Allah semata. Dia mengubah apa yang Dia kehendaki sesuai dengan hikmahnya. Dalam dua ayat ini juga dijelaskan sifat-sifat yang menjadikan seseorang layak memperoleh kemenangan. Sifat-sifat ini adalah karakter yang menghiasi diri seorang mukmin setelah ia diberi kekuasaan di muka bumi, sehingga kekuasaan itu tidak menjadikannya sombong, angkuh, berbuat kerusakan, atau melampaui batas. Justru kekuasaan tersebut semakin menguatkannya dalam agama Allah dan menambah keteguhannya berpegang kepadanya.
Sifat pertama adalah firman Allah, yaitu orang-orang yang apabila kami beri kedudukan di bumi, mereka menegakkan sholat. Kekuasaan di bumi tidak akan terwujud kecuali setelah terrealisasinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh, sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengganti keadaan mereka setelah ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Apabila seorang hamba menegakkan ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, baik berupa ucapan, perbuatan maupun kehendaknya, tidak menginginkan selain keridhaan Allah dan negeri akhirat, tidak mengharapkan kedudukan, pujian manusia, harta atau sesuatu pun dari dunia, serta terus-menerus berada di atas ibadah yang ikhlas ini dalam keadaan lapang maupun sempit, susah maupun senang, maka Allah akan memberinya kekuasaan di muka bumi. Dengan demikian, kekuasaan di bumi menuntut adanya satu sifat yang mendahulinya, yaitu beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Setelah adanya kekuasaan dan keikhlasan, maka tampaklah sifat-sifat berikut. Sifat kedua, menegakkan sholat, yaitu melaksanakan sholat dengan cara yang dituntut darinya, dengan menunaikan syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya, serta menyempurnakannya dengan sunnah-sunnahnya. Ia memperbaiki bersuci, menegakkan ruku, sujud, berdiri dan duduk dengan benar, menjaga pelaksanaannya pada waktunya, memelihara sholat Jumat dan sholat berjamaah, serta menjaga kekhusyuan, yaitu hadirnya hati dan tenangnya anggota badan. Sesungguhnya kekhusyuan adalah ruh dan inti sholat. Sholat tanpa khusyuk laksana jasad tanpa ruh. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sungguhnya seorang selesai dari sholatnya namun tidak tercatat baginya kecuali 1/10-nya, atau 1/9-nya, atau 1/8-nya, atau 1/7-nya, atau 1/6-nya, atau 1/5-nya, atau 1/4-nya, atau 1/3-nya, atau separuhnya. Sifat ketiga, menunaikan zakat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tunaikanlah zakat, yakni memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan lapang dada, secara sempurna tanpa dikurangi, semata-mata mengharapkan karunia dan keridhaan Allah. Dengan zakat itu mereka menyucikan jiwa, membersihkan harta, dan memberi manfaat kepada saudara-saudara mereka dari kalangan fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Telah dijelaskan sebelumnya para penerima zakat yang wajib pada majelis ke-17. Sifat keempat, menyeru kepada yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik berupa kewajiban maupun anjuran. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf demi menghidupkan syariat Allah, memperbaiki keadaan hamba-hambanya, serta mengundang rahmat dan keridhaannya. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat bangunan yang saling menguatkan. Sebagaimana seorang mukmin mencintai dirinya untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Rabb-nya, demikian pula ia wajib mencintai bagi saudara-saudaranya ketaatan kepada Allah sebagaimana ia mencintainya untuk dirinya sendiri. Amar ma'ruf yang lahir dari iman dan pembenaran meniscayakan bahwa orang yang menyeru itu lebih dahulu mengamalkan apa yang ia serukan, karena ia menyeru berdasarkan keyakinan dan keimanan akan manfaat dan buahnya, baik yang segera maupun yang akan datang. Sifat yang kelima, mencegah kemungkaran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan mereka mencegah dari yang mungkar. Yang dimaksud dengan kemungkaran adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik berupa dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan ibadah, akhlak maupun muamalah. Mereka mencegah semua itu demi menjaga agama Allah, melindungi hamba-hambanya, serta menghindarkan sebab-sebab kerusakan dan azab. Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan dua pilar yang kokoh bagi kelangsungan umat.
kemuliaannya dan persatuannya, agar umat tidak tercerai-berai oleh hawa nafsu dan tidak tersesat oleh berbagai jalan yang menyimpang. Oleh karena itu, amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk kewajiban agama bagi setiap muslim dan muslimah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Mereka itulah yang mendapat azab yang besar. Seandainya tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, niscaya manusia akan terpecah belah menjadi golongan-golongan tercerai-berai sepenuhnya. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar pula umat ini dimuliakan di atas umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sebaliknya, karena meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, Allah melaknat kaum kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Hal ini disebabkan karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh amat buruk apa yang mereka perbuat. Maka 5 sifat ini apabila terwujud bersamaan dengan pelaksanaan apa yang Allah arahkan berupa keteguhan, tekad, dan persiapan kekuatan yang nyata, niscaya kemenangan akan terwujud dengan izin Allah. Janji Allah itu benar. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dengan demikian, umat akan memperoleh pertolongan Allah melebihi apa yang terlintas dalam benak mereka. Sesungguhnya orang beriman yang yakin kepada janji Allah mengetahui bahwa sebab-sebab material betapapun kuatnya tidaklah berarti apa-apa dibandingkan kekuatan Allah yang menciptakan dan mewujudkannya. Kaum Ad pernah membanggakan kekuatan mereka dan berkata, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah berfirman, tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih kuat daripada mereka? Fir'aun pun membanggakan kerajaan Mesir dan sungai-sungainya yang mengalir di bawah kekuasaannya. Maka Allah menenggelamkannya dengan air yang justru menjadi sumber kebanggaannya. Dan Allah mewariskan kerajaannya kepada Musa dan kaumnya yang dalam pandangan Fir'aun dianggap hina dan hampir tidak mampu berbicara. Demikian pula Quraisy membanggakan keagungan dan keperkasaannya. Mereka keluar dari negeri mereka bersama para pembesar dan pemimpin mereka dengan penuh kesombongan dan pamer di hadapan manusia. Mereka berkata, kami tidak akan kembali hingga tiba di Badar. Kami akan menyembelih onta, menuangkan khamar. Para penyanyi wanita bernyanyi dan orang-orang Arab akan mendengar tentang kami sehingga mereka akan terus merasa gentar kepada kami. Namun mereka dikalahkan dengan kekalahan yang paling buruk di tangan Nabi SAW dan para sahabatnya. Jenazah mereka diseret dan dilemparkan sebagai bangkai ke dalam sumur Badar, dan mereka pun menjadi bahan pembicaraan manusia dalam kehinaan dan kerendahan hingga hari kiamat. Adapun kita kaum muslimin pada masa ini, seandainya kita menempuh sebab-sebab kemenangan, menunaikan kewajiban agama kita, menjadi teladan bukan sekedar pengikut, menjadi pemimpin bukan pengekor, serta mengambil sarana-sarana peperangan modern dengan kejujuran dan keikhlasan, niscaya Allah akan menolong kita atas musuh-musuh kita sebagaimana Dia telah menolong para pendahulu kita. Allah telah menepati janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan golongan-golongan musuh seorang diri, dan itulah sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Kalian tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Ya Allah, persiapkanlah bagi kami sebab-sebab kemenangan yang dengannya kami meraih pertolongan, kemuliaan, kehormatan, dan terangkatnya kemuliaan Islam, serta kehinaan bagi kekafiran dan kemaksiatan. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Semoga sholawat dan salam tercurah
kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Demikian kajian pada hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.